Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri wad din. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil nabiyyin wal mursalin Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ayuhan nas, ittaqullah masata'tu wasma'u wa ati'u la'anakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala patut untuk kita haturkan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sing boten dikurangi walaupun kita kurang dari bersyukur. Nikmat yang masih Allah berikan dengan penuh kelimpahan walaupun kita sering meremehkan ibadah kepadanya, lupa untuk mengingatnya. Jangan sampai Bapak Ibu kita nyoba-nyoba itu jajan. Amun sampai belum ada sampai jajan, penasaran. Kalau Allah dawuh wa in ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama-sama sing kufur di kalimat yang kedua, siapa yang kufur siksa pedih, pengen jajan. Siksa Allah itu yang terjadi. Ampun Pak, tidak usah penasaran Bapak Ibu. Cukup yang Allah berikan itu kita syukuri. Dan kalau dan sampai pengen bahagia Bapak Ibu dirahmati Allah, ya dengan cara mensyukuri yang Allah berikan, bukan justru terus nulis, terus mencari-cari yang belum saya dapat apa, sebelum aku itu apa, buat terkelasi. Ini benar. Termasuk ada di dirahmati Allah yang patut untuk kita syukuri adalah kemerdekaan yang Allah berikan untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang mana saudara-saudara kita yang ada di Palestina diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjajahan. Dan kemarin tanggal 10 dari PW atau dari PD yang di Surabaya aksi PW atau PD dari PW Muhammadiyah Jawa Timur mempelopori aksi di pengawasan. Kalau di aksinya yang di Jakarta itu, ini hati dirahmati Allah, itu juga bukan bagian dari pemberontakan Bapak. Orang turun ke jalan terus pemberontak. Mereka yang demo Bapak Ibu, ini kan dilindungi oleh undang-undang, oleh institusi, kita betul. Mungkin jenengan boten cocok demo turun ke jalan, dan boten cocok hubungannya sing apik wae. Ampun kok malah sing demo nek digebuk karo polisi ini mbati untuk ganjaran pisan. Nek digebuk karo polisi mati ning neraka. Berontak mereka itu. Ampun Pak. Jadi apalagi di negara kita, negara demokrasi Bapak Ibu, yang namanya demo itu dilindungi oleh konstitusi. Dalam Islam pun buat apa-apa Pak, tidak mengapa gitu loh. Kecuali memang bukannya mengingatkan pemimpin itu ya iso dengan cara yang baik. Bapak Ibu yo kadang itu ngelingi orang itu kadang dengan cara dua mata, kadang itu perlu di depan orang banyak. Apalagi pemimpin Pak, apalagi pemimpin. Mas Bapak Ibu ini beda konteks menjelek-jelekkan pemimpin dengan mengingatkan pemimpin itu beda konteks. Kita betul. Lagi-lagi pemimpin jelas mosok pemimpin melaku lemah, bentung. Beda konteks Pak.
Namanya mengingatkan pemimpin itu, pemimpin salah, dieling nih. Kan ngoten nggih. Wong kita diimami oleh orang aja Pak nggih, diimami oleh imam ketika sholat niku. Salate napa imam salah aja dieling nih. Itu betul. Apalagi ini lebih besar, lebih kapasitasnya Bapak Ibu lebih besar daripada itu. Apa di zaman Nabi dulu, zaman para sahabat wonten patah Pak. Nanti dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu taala, bukan Anas bin Malik. Ada seorang pemimpin waktu itu kalau tidak salah Yazid atau Abdul Malik bin Marwan. Khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat pas donga niku ngeten. Seharusnya kan begini. Alhamdulillah Allahumma firil muslimin wal muslimat. Kan seharusnya begini Pak. Tapi dia berdoanya tuh dengan mengangkat kedua tangan. Allahumma firil muslimin wal muslimat. Tiba-tiba ada seorang sahabat dari barisan bapak-bapak pas khutbah Jumat itu langsung berdiri. Demi Allah, Rasulullah SAW, saya lihat Nabi khutbah gak pernah tak delok Nabi khutbah model. Itu di hadapan orang banyak Pak. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau itu pernah Pak ketika umroh, beliau tiba-tiba dikirimi dapat kiriman Pak. Kirimannya apa? Kirimannya itu anak panah. Baru umroh, tawaf, tiba-tiba dipanah orang Pak. Untungnya melesat. Kejadian itu terjadi setelah beliau mengingatkan Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf tahu sendiri panglimanya Bani Umayyah, bengis gubernur di Mekah waktu itu Pak. Sampai-sampai Anas itu disajainya Pak. Karena Al-Hajjaj bin Yusuf melakukan banyak tindakan kerusakan, termasuk sholat Jumat itu diundur Pak. Karena pemerintah repot, sholat Jumat itu diundur nggih. Ngoten Pak. Seharusnya jam 12, jam 12 itu akhirnya Pak diundur. Mergone kita masih repot nggih. Lalu imamnya repot kan, ya makmume kudune melok imam ngoten Pak. Lah Anas bin Malik tidak terima Bapak Ibu. Dari awakmu repot, ora gelem salat urusanmu, kita ya harus salatnya tepat waktu gitu. Al-Hajjaj bin Yusuf tidak terima Bapak Ibu. Akhirnya Anas ini sampai dicekel Bapak Ibu kerah bajunya Pak. Dicengkil gitu. Wong tuwek. Ngoten Pak, dituwek-tuwek. Beliau umurnya waktu itu 107 atau 108. Umur Anas bin Malik kan sekitar 120 sampai 130 tahun. Terus kemudian sampai Bapak Ibu Al-Hajjaj dia mengatakan begini. Seandainya sampai tidak mau diem, kalau sampai tidak mau diem kata Al-Hajjaj, kalau sampai tidak mau diem, sampai nanti bakal tak nyos dengan stempel perbudakan. Jadi budak itu Pak di saat itu, niku enter stempel ya Pak di sini. Jebret buatan mungkin, napa niku nyosan besi buatan besi panas. Nah di sini ada stempelnya, oh ini bekas budak, ini budak. Ini Anas bin Malik Pak, orang terkaya di Madinah Bapak Ibu. Niku apa dinyos ngoten niku Pak. Anas bin Malik akhirnya kirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Iki lho, gubernur iki lho kurang ajar karo wong begini. Akhirnya Pak Abdul Malik bin Marwan kirim surat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj, sampean biyen iki tak temu ning dalan gitu Pak. Ganti dielek-elek Pak. Kita dulu nemu sampean ning dalan, terus tak ambil, tak besarkan, kita besarkan barang sampean duwe kekuasaan terus ngono kuwi. Modelmu ning sahabat. Kalau ana meniku Abdul Malik mengatakan begini, demi Allah, sandale Anas bin Malik itu lebih mulia daripada awakmu. Lek sampean gak mandek, tak copot, tak balik ning dalan maneh. Jadi hadirin dirahmati Allah gitu. Jadi jangan disangka Bapak Ibu, jangan disangka sekali lagi teman-teman yang mereka itu turun ke jalan misalkan untuk demo Pak, itu terus kemudian mereka memberontak Bapak Ibu, halal darahnya dibudil polisi kapopo, polisi ini Bapak Ibu bentrok, polisi ini mati syahid, dapat demo ini mati sangit, buatan Pak. Apalagi demo dilindungi oleh konstitusi Bapak Ibu. Jenengan buatan cocok, kita tidak cocok ya wis toh. Tinggal doakan aja dengan doa yang terbaik. Kan betul nih. Ini saya yakin panjenengan nggak semuanya cocok kalau Bapak Ibu berjuang di parlemen. Iya Pak.
Cocok? Mesti cocok. Misalnya bukan cocok berjuang di parlemen. Lah kenapa? Wah, aku datang napa niku datang nyoba wong barang, datang ngene, datang ngono. Elek iki wakeh rapat mosok wancine salat rapat ora rampung begini begitu. Wes korupsine akeh, ndak cocok aku berjuang di parlemen. Ndak cocok berjuang di parlemen Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian kita hujat saudara-saudara kita yang berjuang di sana. Kita betul Pak? Betul cocok itu pun doakan dengan doa yang terbaik. Yang jadi masalah niku perjuangan kita lewat mana? Kan betul Pak? Perjuangan kita lewat mana? Yo dengan ngaji tok tapi mboten enten sumbangsi nggih apa? Kita betul Bapak Ibu? Apalagi Muhammadiyah tanda sumbangsi ning masyarakat ini apa Muhammadiyah ya? Bukan namanya ngaji mawon Bapak Ibu, enggak. Perjuangan kita itu bukan hanya dengan ngaji, Pak, tapi juga sumbangsi kita kepada manusia, kepada masyarakat Bapak Ibu. Kenapa? Rasulullah SAW sampaikan walaupun hadisnya ini hadis dhaif Pak, tapi para ulama sanjang hadisnya tetap bisa dipakai dan masyhur hadisnya. Laisa minna man la yubari umurona, bukan termasuk golonganku orang yang tidak peduli dengan urusan kami. Tidak peduli urusan negara, tidak peduli urusan kaum muslimin, tidak peduli urusan Palestina kono, kita ngurusi wong kono. Kita ngurusi orang-orang di sekitar sini aja banyak, ngurusi repot tidak ngurusi wong kono. Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang menyumbangkan uangnya untuk orang-orang Palestina, Pak, bukan mungkin orang medit Bapak Ibu, bukan mungkin orang yang tidak peduli dengan sekitarnya. Gitu betul Pak. Sekarang kan begini Bapak Ibu, yang ada di Palestina itu Pak, kita kan tidak tahu genah ini kaya ngopo, tidak melihat dengan mata kepala kita. Gitu betul? Tidak melihat dengan mata kepala kita. Kita hanya dapatkan kabar dari video begini-begini dan kita percaya itu Bapak Ibu. Terus kita mau menyumbangkan uang kita untuk mereka-mereka yang ada di sana. Ngoten niku Pak, mengke mbuh ning dalan tekan orang iki ora roh. Apalagi lagi rame-ramenya yang sebelumnya, yang pas rame sebelumnya niku katanya ada oknum-oknum yang nyunati, Pak, nyunati sumbangan ke Palestina. Ini hadirin dirahmati Allah, serba ketidakpastian saja Pak. Ini orang masih mau nyumbang Bapak Ibu. Apalagi dia melihat dengan jelas ada orang kesusahan di depannya. Gitu betul? Tidak mungkin Bapak Ibu ada orang dia mau membantu orang yang tidak kenal kalau dia sendiri tidak biasa membantu orang yang dia kenal. Tidak mungkin ada orang jatuh di jalan Pak. Pokoknya buatan buatan ibu-ibu ibu-ibu sok wae gelem bantu. Enten temen iku bapak-bapak ceblok ning dalan ngoten. Dia ndak kenal Bapak Ibu. Kok ternyata mboten kenal langsung tanggap dibantu begitu saja. Orang yang kayak gini tuh Pak, ndak mungkin dia tidak pernah membantu orang-orang yang dia kenal ketika kesusahan. Gitu betul? Orang kepada orang yang tidak dikenal saja dia bantu, apalagi kepada orang yang dikenal. Oke, jadi hadirin dirahmati mari Bapak Ibu sebisa mungkin Pak kita berikan sumbangsi kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan jangan sampai acuh tak acuh. Ada sebuah hadis Kanjeng Nabi itu dawuh ngeten. Man khadala imra'an musliman, siapa yang merendahkan seorang laki-laki muslim fi maudinin, di satu tempat uhturiqat hurmatuhu, yang kehormatannya itu direnggut, niscaya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menempatkan di satu tempat di mana dia sangat membutuhkan pertolongan Allah, tapi Allah tidak berkenan untuk menolongnya. Jadi sama-sama yang merendahkan seorang muslim di tempat di mana kehormatannya direnggut, dia dizalimi dan dia rendahkan. Maksudnya merendahkannya dengan cara apa? Merendahkannya dengan cara tidak membantu padahal dia tidak bisa membantu. Dongane boten pun Bapak Ibu, ora boleh nyumbang. Bisa sebenarnya orang itu budal kan nih. Kita betul Pak, tidak harus budal ke sana. Tapi bisa kita bantu dengan apa itu? Dengan sumbangan mungkin. Walaupun hadirin dirahmati Allah tidak seberapa Pak, tapi itu bagian daripada sumbangsi kita Bapak Ibu. Oke, nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, dia tidak mendoakan, tidak menyumbang,
malah justru menghujat, mencaci, walah aku ning kono ora bakalan tekan, wis ora cetha rasa disumbang, gembosi perjuangan dan lain sebagainya. Itu termasuk orang yang merendahkan si muslim yang ada di negaranya sana. Yang ada di Palestina sana, dia mungkin ada di Indonesia, tapi dia merendahkan teman-teman yang ada di sana dengan gembosi perjuangan, tidak menunggu waktu dan lain sebagainya. Orang-orang yang kayak gini kata Rasulullah akan ditempatkan di satu tempat, di satu keadaan, boten sakit maju, boten sakit mundur, tidak bisa ke samping, tidak bisa ke samping kanan, samping kiri, mek sakit dangak mawon. Ya Allah, nanti Pak di tempat itu Pak, panjenengan wis bingung, ada namanya itu punya perlu, ora iso ning ndi-ndi, golek namanya itu ngalor ngidul, boten enten sing saged namanya itu diisuni tulung, tidak bisa, cuman bisa diem, sholat, terus kayak gitu. Ya Allah, utangku ini jatuh tempo, ini aku butuh, tapi kau gak ada duit ya Allah. Nah itu Pak, Allah akan tempatkan di satu tempat kayak gitu itu, terus jarak turun Pak, buatan ditulungi oleh Allah. Yaitu ancaman untuk orang yang tidak peduli dengan saudara-saudara semuslim lainnya yang terganggu atau terganggu. Semoga sumbangsih yang panjenengan berikan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, apapun itu bentuknya, oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dan dijadikan wasilah untuk memberikan ketentraman bagi kita masyarakat Indonesia dan bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ingin bangsa kita merdeka, makmur, kita doakan orang lain, bangsa orang lain juga. Karena siapa yang mendoakan saudaranya dalam kondisi goib, pas boten wonten, malaikat akan mendoakan yang serupa. Kita betul. Baik, kita lanjutkan. Antok sowe daerah dikasih ngaji. Gimana ngaji Pak? Masih membuka nomor itu jago Pak, buka lama, buka ini ngaji. Gimana nih? Ngajian ini beda. Apa bedane? Enten pene karo an. Sing sitok ngaji tok, sing sitok pengajian. Berarti ini kira sekolah itu Pak. Ngaji dan pengajian itu bisa. G. Hadis yang ke-9. Terus G hadis 9. Saya baca panjenengan tirukan. Sampun? Hadis 9 sudah. Halaman kita di Pak Umar. Saya bingung. 28. Halaman 28 silakan diperhatikan halaman 28 hadis yang ke-9. Silakan dijenggoti juga. Jenggoti nomor dibrenosi terserah. Yang penting sangat dipun maos. Saya baca panjenengan tirukan nggih. An Wasilata dari Wasilah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna bahwasanya. Jadi anna bahwasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman. Ana aku inda pada di hadapan atau pada ada pada ini pun oleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini pun ada pada itu ada pada nama para bahasa itu neng jeruning dzanni persangkaan abdi hambaku bi kepadaku. Bi ini tuh bukan mesti dengan bi kepadaku. Fal yadhunna, hendaklah dia menyangka
bi kepadaku masya'a apa yang dia kehendaki. Apa yang sya'a dia kehendaki. Kalau masya Allah artinya apa? Apa yang Allah kehendaki. Harus tahu kita ini. Ampun, jangan sampai nanti ditanyai masya Allah ini apa sebenarnya? Apa ya? Sedang atas di masya Allah apa yang Allah kehendaki. Kapan dikatakan masya Allah? Kapan Pak? Masya Allah itu diucapkan pas apa Pak itu? Masya Allah. Pas? Atau kehilangan? Kagum. Masya Allah. Oke, lek masya Allah itu pas kagum, terus pas kagum. Kita kagum kita ucapkan masya Allah. Saya subhanallah. Atau sesuai dengan artinya, ya kalau Allah berkehendak, masya Allah. Baik Allah berkehendak. Baik, Al-Hadiyah rawahu Tabrani diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Hakim dan Imam Al-Hakim bisanadin dengan sanad sahihin yang sahih. Jadi sanadnya ini sahih Pak. Tidak perlu lagi untuk meragukannya. Oke. Hadis yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "In ana inda dhanni 'abdi bi." Aku ada pada persangkaan hambaku. Napa niku prasangka, Pak? Dugaan, perkiraan. Aku berada pada dugaan hambaku. Aku berada pada dugaan hambaku. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diduga oleh hambaku. Apa bedanya prasangka dengan keyakinan Bapak Ibu? Nah, yakin itu loh Pak. Yakin. Yakin itu Pak satu kepastian yang diyakini. Kalau prasangka niku sik ragu-ragu sik nyangka-nyangka kira-kira. Contohnya yakin mboten Pak enten neraka Pak. Buktine lho. Yakin itu Bapak Ibu. Ini perbedaannya yakin dengan prasangka Pak. Makanya nanti kan ada ilmu, ada dzon juga. Jadi yakin itu dilandasi dengan keilmuan. Ilmu itu sebaliknya, ilmu itu berasal dari keyakinan. Pripun? Jadi orang bisa yakin tentang neraka, niku dia harus tahu ilmunya. Lek dereng ngertos sik nyongko. Itulah kenapa Allah sampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah dengan ilmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Karena keyakinan itu harus didasari dengan keilmuan. Sekarang pertanyaannya Pak, jenengan kok sanjang yakin enten neraka niku buktine nopo? Keilmuannya dari mana? Saya putih Pak. Jenengan bukti napa nanti mriko? Sambang-sambang mriko nanti. Enten sing nanti sambang mriko. Dereng nggih. Mungkin ada yang napa niku ada yang mungkin kenalannya ke sana terus mari ngoten wangsul terus ngabari aku bar saka neraka aku Bang. Isine opo? Akeh klabang geni nyanyian niku. Klabang geni, godho geni. Pripun Pak? Yakin itu Bapak Ibu dirahmati Allah harus disasari dengan ilmu Bapak Ibu. Terus ilmunya dari mana?
Wah kita tidak pernah ke sana. Ilmu itu tidak harus didapatkan dengan mata. Ilmu itu tidak harus didapatkan dengan pengalaman kita sendiri. Kita ambil contoh. Dicopot kelabang niku loro, Pak. Terus mboten? Dintuk apa dicopot, Pak? Copot nggih. Enten sing mboten yakin nek dicopot kelabang niku loro. Dintuk kalau jengking niku loro. Terus mboten? Ibu-ibu dintuk kalau jengking niku loro, Bu nggih? Bu. Ibu-ibu mboten tilem to. Mboten sare nggih. Tapi panjenengan nanti duduk kalau jengking mboten, Pak? Nanti. Sing nate iki sing nate. Sing mboten nate tapi yakin mboten nek duduk kalau jengking loro. Yakin mboten? Yakin. Napa mek nyongko-nyongko tok ketoke ora. Kan nggih yakin Pak nggih. Gila mboten? Lo yakin itu kan yang namanya ilmu, Pak. Bapak Ibu nggih, keyakinan itu dan keilmuan itu tidak harus kita dapatkan dari pengalaman, Pak. Ada mata, ada telinga, nggih Pak nggih. Dan itu indera itu kan Allah Subhanahu wa taala berikan supaya kita bisa menangkap sinyal-sinyal keilmuan tadi. Maka hadirin dirahmati Allah, orang percaya dengan neraka itu tidak harus ngerasani sing neraka, mboten. Salah orang mengatakan napa niku rokok itu berbahaya. Apa tahu rokok? Enggak tahu. Lah wis wong berbahaya iki Pak. Ini kalau bahas ini Pak tujuh Pak ya. Tujuh apa buatan tujuh iki? Leteng napa niku di Tarjih Muhammadiyah rokok niku. Haram napa makruh Bapak Ibu? Ini saya ngomong makro ini dari si kampus-kampus ini. Oke. Nanti Pak ini belum buatan bahas rokok haram rokok makro buatan pun kembali ke panjenengan. Jadi gini Pak, ada orang tanya begini, Mas, kalau ada orang maaf main cerita, kena lombok sidik langsung tembing kena lombok mules. Tapi lisannya itu, lidahnya itu orang kapok sing jenenge lombok. Panggah lek mangan ora lombok, boten nggih sambel niku rasane kaya kurang nopo, Pak? Pokoknya rasanya panggah kurang. Ameh garingan, mau itu garingan, mau itu pakai duduk santen nopo boten santen. Niki duduhe niku pun pedes lho, panggah penak lek lombok. Nggih napa, Pak? Tapi weteng ki yo ndak kuat gitu loh, boten saged dijak kompromi. Makan sambel untuk orang itu hukumnya nopo? Nopo Pak? Oke. Lek orang kalau ndak makan iki rasane ngilat yo piye? Tapi lek makan kok nggih, niku haus. Kudu ndak nyelengi ya ning mburi. Pripun Pak hukumnya, Pak? Kula saja ngeten. Nggih, yo minimal ki makruh. Minimal ki makruh wong memadharati yo. Kecuali lek misale bar lombok terus marahi ndang kilo 6, itu wis haram. Gitu. Terus kalau misalkan lagi ada orang kena darah tinggi, Pak. Darah tinggi tapi demenane kali gule, nyate kali gule. Pripun hukume? Ya gini ku minimal yo makruh. Minimal iki makruh. Lah lek halal yo memadharati nggih Pak. Saya ngomong nggih halal lombok niku secara zatnya halal, tapi kan memadharati. Wong katanya la darara wala dirara. Kalau dalam kaidah usul fikihnya itu tidak ada kemadharatan, tidak boleh memadharati dan tidak diperbolehkan untuk dimadharati. Terus pripun? Nggih yo minimal makruh niku Pak. Lah sekarang Pak yang ditanyakan rokok Bapak Ibu. Lah lek rokok nggih memadharati, nggih memadharati pernapasane dan termadharati ning paru-paru yo reget. Tapi niku niki masyaallah lisan ini ndak bisa lek boten ngeten niku boten saged.
Berarti hukumnya sami nopo boten yang mangan lombok maaf tapi pencretan kalih tiyang nopo niku ngerokok tapi memadoroti paru-parunya. Pripun Pak? Sami boten lho hukumnya. Hah? Nah, kalau saja ngeten bener. Ngeten Pak. Rasa kok kecut. Lek boten lek ndak ngumpul-ngumpul niku yo sepet rasane kecut. Nah, lah kalau lombok saya gini Pak. Lah lek lombok niku kan yang termadoroti awake dhewe. Gitu Pak. Lah lek rokok niku kan yang madoroti orang banyak. Lek jenengan pengen rokok hukumnya makruh niku jenengan lek ngudut niku lek napa niku lek rokok yo jangan ngajak orang, jangan di depan orang banyak, tidak semuanya mau. Misalnya jenengan, lah pas jagung kok pripun lek mboten nganu nggih misale beto napa niku beto helm piyambak misalnya. Apalagi kan rokok napa niku pasif kan lebih banyak dapat madharatnya kan Pak. Napa niku ngomongan iki ada orang saking mboten saged napa niku berhentinya rokok itu naik sepeda motor itu pada udut ya Pak. Motor menjadi mulai. Gitu. Motoran itu sepeda udut sing disedot itu nopo. Sing disedot itu nopo. Insyaallah. Jadi kalau memadoroti orang di mboten asal, memadorotnya lebih banyak. Dan jenengan pengen makruh jenengan sedot piyambak mboten. Baik. Ini Pak ingin terus Ini hadirin dirahmati Allah, jadi kembali lagi kita napa niku tidak membahas rokok makruh dan rokok haram. Tapi yang ingin saya bahas Pak, orang percaya sesuatu, punya ilmu dalam satu hal Pak, itu tidak harus praktek apa itu. Bisa jadi dia dapatkan dari orang. Kita betul Pak. Contohnya, sampai percaya kalau surga itu ada, percaya, yakin, neraka ada yakin. Pernah ke sana? Dan pernah. Terus dari mana? Dari Al-Qur'an. Dari ucapannya Allah. Terus pertanyaan lagi, sampai bisa mengatakan Al-Qur'an ucapannya Allah dari mana? Saya tidak. Jangan ngomong dari Rasulullah, mentang meleh, kapan ketemu Nabi ya Pak? Lo kalau sudah di situ Pak, dari Al-Qur'an, Al-Qur'an terus dari mana? Dari mana sampean tahu, sampean yakin Al-Qur'an ini bukan tulisan manusia. Wong sing nyetak iki lho menungso. Dari mana sampean tahu? Ya, saya tahunya itu karena ada tantangan dari Allah. Siapa yang bisa mendatangkan Al-Qur'an ini dengan semisalnya satu surat silahkan datangkan. Musailamah saged. Musailamah bisa membuat satu surat Pak. Surat namanya Al-Fil. Musailamah Al-Kadzab kertas sang nabi palsu. Jadi nabi palsu dari Yaman Pak, namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia itu buat surat Pak. Suratnya judulnya apa? Al-Fil, gajah. Tapi isinya itu buatan cetha Pak. Napa niku? Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil, uduluhu tawil. Jadi gajah, apa itu gajah? Apa sing mbok roe tentang gajah? Irunge dawa. Jadi kan bapak iku surat macam dia bawito banget kali Quran. Ada tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sing iso yang bisa mendatangkan seperti Al-Qur'an silakan datangkan. Sampai sekarang tidak ada yang bisa mendatangkan membuat sesuatu seperti Al-Qur'an. Itu betul. Allah Subhanahu wa taala sampaikan janjinya akan menjaga Al-Qur'an. Ternyata ada orang baru lahir ceprot umur 3 tahun sudah hafal 3 bulan maaf ya. Umur 3 bulan sudah hafal Quran Pak. 3 bulan Pak. Bayi lahir Pak. 1 bulan bayinya sudah bisa ngomong. 3 bulan hafal Quran Pak. Masya Allah. 7 tahun dia menguasai 9 bahasa. 10 bahasa. Dari Ethiopia, dari Afrika sana. Ini hadirin bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Karena Allah sing sanjang neraka wonten, surga wonten, makanya saya yakin. Itulah keyakinan. Kalau keraguan Pak, dzannun itu tasik bener apa ora ya? Iya kok gek renek neraka.
engko gek surga mboten wonten. Nah, itu namanya masih ragu-ragu, nyangka, berprasangka. Ibu-ibu misalkan, Bu, bojoku iki kok mulih ora kaya biasane. Biasane iki lek mulih ndang gagi-gagi misalkan habis kerja, selesai kerja sore gitu langsung pulang. Lah iki kok sore sik teko kok bengi. Biasane lek teko kuwi langsung teko, masak apa, Dek? Masak anu jangan tewel. Iki gak ora teko. Beberapa hari tuh kayak gitu. Engko gek-gek duwe wong wedok liya. Gek-gek mampir nang omahe rondo. Ngoten nggih. Itu namanya prasangka. Karena tidak biasanya dengan keilmuan. Kecuali kalau misalkan sudah diketahui jelas-jelas niat dengan mata, oh iya mampir tenan ning kono, baru itu namanya keyakinan. Itu pun hadirin dirahmati Allah harus ditabayunkan gitu loh. Oke. Nah ini hadirin, cuman perbedaannya Pak perbedaannya prasangka kepada Allah harus menjadi keyakinan Pak. Prasangka kepada Allah harus menjadi keyakinan. Prasangka kepada manusia Pak harus ditabayunkan, tapi prasangka kepada Allah harus menjadi keyakinan. Contohnya berprasangka kepada Allah apa? Saya yakin bahwasanya Allah itu akan mengampuni saya. Saya berprasangka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dengan taubat yang saya lakukan ini. Hadirin dirahmati Allah, itu prasangka harus disertai dengan keyakinan. Kudu yakin Pak. Donga Bapak Ibu, donga boten mesti dijabahi, tapi kudu yakin lek donga niku bahwasanya apa yang kita doakan itu pasti akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah sekarang, nanti atau yang akan datang. Gitu betul? Udah Allah katusipun kanjeng Nabi donga minta sama Allah wa antum muqinuna bil ijabah, sedangkan kalian dalam kondisi yakin lek dijabahi. Ini donga ini boten angsal boten yakin Pak. Makanya doa itu harus paham dengan orang yang berdoa. Ini kudu paham dengan apa yang didoakan. Rabbana atina, apalagi amin Rabbana atina fid dunya hasanah toh. Ya ampun Pak. Itu lagi ngertos. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Khususan niki para khatib niki. Khatib Jumat niki. Nggih, Bapak Ibu. Khatib Jumat ini harus hafal dengan doa yang dilantunkan. Jangan sampai doa mboten hafal. Mengki lek enten sing nyeletuk Pak Khatib atosipun nopo? Bingung bae. Apa ya artine ya? Silahkan nanti dicari di Google. Ngono ae. Ayo aku lho Pak. Kira mboten Pak? Karena hadirin dirahmati Allah kadang bukan hanya satu dua nggih. Seringkali entah karena pokoknya itu dungane niku saking pundi mbok, apalan saking pundi mbok, pokoknya donga asal donga wonten kadang salah, terus kemudian kadang donga kagem piyambake. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampuni saya, ampuni orang tua saya. Terus kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tua keduanya mengopeni saya, mendidik, mengasuh saya, merawat saya ketika kecil. Ini kan donga damel piyambake Pak. Gitu betul. Lah iki makmum sakmono biyane kon ngamini dongane dhewe. Lah terus makmum yang salah nopo? Gitu betul Pak. Ya jangan Rabbi firli wali walidayya. Lah jenengan donga piyambak, Rabbi firli wali walidayya. Lek dongane kagem tiyang kathah nggih boten Rabbi firli, ya Allah ampuni kami, ampuni orang tua kami. Kan boten Pak. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah perlu diperhatikan. Jadi jenengan lek pados donga Bapak Ibu niku sing nana ngoten niku Robbana. Ngoten niku Bapak Ibu itu doa untuk berjamaah. Tapi lek donga piyambak Rabbi firli ngoten niku untuk sendiri. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu untuk diri sendiri gitu. Baik. Jadi yakinan Pak nggih. Kita kembali lagi, yang namanya dzannun billah, berprasangka kepada Allah itu harus menjadi keyakinan. Berdoa harus yakin.
Istighfar niku nggih yakin jenengan astagfirullah Pak nggih. Jenengan ucapkan astagfirullahaladzim, bertaubat kepada Allah. Niku nggih yakin Pak bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa saya. Tapi kalau misalkan ada orang berprasangka begini Pak, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa kita tidak bermaksiat? Gimana? Allah itu kan Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa saya harus sholat? Oh gak sholatnya gue pangkat diampuni kalau Allah. Oh Allah Maha Pengampun ya. Terus betul Bapak Ibu? Allah kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wong kita wudu gitu aja, wudu ngono wae. Dereng donga niku, dereng minta ampun, baru berwudu saja kemu ngoten yang keluar dari napa niku dari mulut kita bukan hanya air tapi juga dosa-dosa yang ditimbulkan oleh mulut Bapak Ibu. Yaitu elek-elek, nopo-nopo, ini Pak besok dan lain sebagainya keluar Pak. Padahal dereng Rabbi firli, dereng mengatakan Rabbi firli, belum mengatakan astagfirullah, sudah diampuni oleh Allah. Terus ngapain kita tidak bermaksiat? Yo itu lagi maksiat, wong entek karcis sok mosok ora digawe. Salah apa bener Pak kata itu Pak? Salah apa bener Bapak Ibu? Nah ini Pak nggih. Terus kemudian ada hadis. Nih Pak, ini ampun ditinggal film riyen Pak nggih. Karena kalau ditinggal tidur nanti berbahaya Pak. Belum selesai apa gimana ya? Dereng cekap nomor itu yang mau kita bahas. Semakin terputus di situ, oh Ustaz berarti nomor itu oleh nih maksiat, Allah Maha Pengampun. Dereng rampung nih Pak, bahasanya dereng rampung. Dalam riwayat Imam Ahmad Pak disebutkan orang beriman yang masuk surga karena dosanya itu nanti dimasukkan orang beriman yang masuk surga masuk neraka karena dosanya itu nanti dimasukkan ke dalam neraka terus disiksa fayamutu maitatan maka dia langsung mati Pak begitu disiksa. Kalau dalam surat Al-A'raf manusia la yamutu fiha wa la yahya surat Rusia apa? Rusia apa? Oke, terus gini. Manusia Pak? Biasanya silakan dicek. La yamutu fiha wa la yahya. Sing ngrokok gak mati gak urip. Kan ngoten nggih. Itu ayat ternyata untuk orang yang kekal di neraka, untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang yang beriman masuk neraka itu Pak disiksa langsung mati. Terus setelah itu ya sudah, setelah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan entah tangan siapapun. Ada syafaatnya Nabi, ada syafaat kaum muslimin dan umatnya Nabi ini umat yang paling semangat memberikan syafaat kepada orang lain kata Rasulullah. Panjenengan ketika hadir di sini Pak, kita ketemu cuma sekali Pak. Nanti kalau di surga jenengan angsal 40 tiket syafaat Pak. Orang umatnya Nabi ini Bapak Ibu, petang puluh iki kudu entuk kabeh. Mboten aku mek kenali mek mboten Pak. Dicari keluarganya digoleki, goleki kabeh. Ternyata mereka wis do ning surga. Terus siapa lagi? Kanca-kancane ketemu ning pasar, ketemu ning pengajian khususon. Ketemu ting pengawasan ngeten iki, ketemu ting masjid dicuwari Bapak Ibu. Nanti terakhir syafaat itu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kata Rasulullah SAW, Allah nyawuk sak cawukan. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah nyawuk sak cawukan. Betul usah dibayangke pripun. Tidak boleh Pak membayangkan cawukan Allah itu betul. Allah nyawuk sak cawukan. Maka seluruh niku yang ada di cawukan Allah itu Bapak Ibu dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Dan mereka semuanya dalam hadis yang lain itu mereka tidak punya amal soleh babar belas. Amal soleh itu bukan gadah sama sekali. Meh duwe iman Pak sebesar sebiji sawi.
Dalam riwayat tidak disebutkan. Wes pokoknya Allah cawu sak cawuan, terus disebut dimasukkan ke Nahrul Hayah, terus kemudian tukul mereka jadi manusia, kemudian distempel di punggungnya kata Nabi dengan stempel Jahannamiyun, mantan rokok jahanam. Jadi yo dirake apa di mantan rokok jahanam. Tapi masuk surga. Jadi masuk surga, tapi ini wow. Bagian tertulisannya. Dan setiap penduduk surga niku mesti tahu Pak. Oh, mantan jahanam. Kan ramai tak lagi. Nanti setelah beberapa saat kata Rasulullah SAW dalam hadisnya wajar Pak. Beliau bercerita tentang tentang hari kebangkitan. Ini kalau itu saya bahas di setiap Jumat pagi di Masjid Al-Falah Kemenang. Nah, ini hadirin. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah beberapa saat dihilangkan Pak. Jahannamiyun niku stempel niku dihilangkan. Jadi hadirin dirahmati Allah, intinya kasih sayangnya Allah itu begitu besar untuk memasukkan hamba-hambanya yang beriman Bapak Ibu ke dalam surga itu. Gampangane Pak, wong Islam itu mesti mlebu surga. Gampangane ngoten. Tapi mampir murane kan dari lepas. Kan gitu Pak. Yo kan panggah buri-burine ya panggah mlebu surga. Lah ini hadirin, terus ada orang berprasangka begini, loh, engko yo panggah buri-burine ya panggah mlebu surga. Aku gak salat ritek, sing penting aku percaya Allah itu penciptaku, Allah itu sing patut disembah. Masih aku salat sosok orang, engko panggah buri-burine mlebu surga. Walaupun saya mendemen-demen, walaupun saya mencuri, walaupun saya napa niku molimo kabeh dilakoni, kok panggah mlebu surga. Terus ngapain saya harus berusaha untuk beramal di kehidupan dunia? Gimana? Nah, itu hadirin dirahmati Allah. Itu namanya bukan husnudzon. Husnudzon itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, husnudzon itu pasti melahirkan ketakwaan. Sedangkan seperti itu tadi yang melahirkan kemaksiatan, kemalesan dan lain sebagainya, itu namanya ghurur. Wala fala yaghurrannakum billahi ghurur atau ghurur. Tipuan yang dibuat oleh setan supaya manusia Bapak Ibu, supaya manusia tetap malas dalam beribadah. Nah, itu nanti hadirin dalam hadis Allah Subhanahu wa taala membebaskan penduduk surga niku. Itu sampai iblis niku lho Pak, dalam hadis disebutkan, sampai iblis itu dia berharap muga-muga aku kena. Sampai kayak gitu Pak. Jadi bener-bener penyayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita supaya masuk neraka, mboten Pak, mboten. Gitu loh. Tapi bukan berarti kemudian hal itu membuat kita semakin loyo dalam beribadah, malas dalam beribadah. Ini hadirin dirahmati Allah, maka husnudzon itu hukumnya wajib Bapak Ibu. Dalam setiap musibah yang menimpa kita, termasuk hadirin dirahmati Allah, mungkin dapat pimpinan sing elek Pak. Misalkan, saya ambil contoh Pak, ada satu kisah Bapak Ibu. Ada satu kisah Bapak Ibu, sekelompok dokter jadi sekelompok dokter ini ikut satu perserikatan. Tapi bukan perserikatan itu kok, nama perserikatan Muhammadiyah atau apa saya lupa. Ikut satu perserikatan, dikirim oleh pimpinan ke satu daerah yang terkena bencana, tapi yang memimpin bukan dokter Pak. Jadi dokter di 10 orang dokter ngoten dikirim ke sana, gitu. Naik kereta. Yang memimpin itu bukan dokter, yang memimpin bukan dokter. Ditunjuk langsung oleh teng terus ini budak ayo dokter ini kan dilihat di tiketnya, oh budak mau masuk ke kereta Pak. Apa kata pemimpinnya, kata amirnya, dorong dudu iki ngoten Pak. Padahal cetha-cetha di tiketnya itu keretanya yo ini gitu, keretanya yo ini
jam segini ini terus bener iki. Lah kok amire mau sanjang dudu iki ngoten, Pak. Lek cara jenengan iki pun boleh. Tiga. Kan budak dhewe Pak Romolan ki omong ya angel. Dino iki dudu dino iki. Iki napa niku elep sing niki lho Pak Romolan. Dudu iki. Delokan iki wonge sing iki. Dudu iki ngoten sing panggen ngeyel Pak Romolan. Misalkan begini. Ini hadirin dirahmati Allah, terus apa Pak yang dilakukan oleh napa niku oleh para dokter tadi? Karena memang Bapak Ibu, kita kalau sudah punya amir Pak ini, kalau kita sudah punya amir yang kita angkat jadi pimpinan kita Bapak Ibu, taat kepada amir itu satu kewajiban yang dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Seorang wanita, dia ketika dia memasrahkan dirinya kepada seorang laki-laki menjadi suaminya, maka ketaatan wanita itu kepada suami itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Bukan urusan menang kalah, Bu. Jenengan kalih garwane jenengan niku mboten urusan menang kalah, sing menang sapa sing kalah sapa mboten. Lek jenengan pokok jenengan mboten taat, dosa niku bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan kan sampai penyuwunane suami nyuwun, lah tapi aku ya pas lagi males nitek suami akhirnya terbengkalai lungker ngoten mawon mboten enten sing ngeloni. Newesu kalih gregeten aku di bojo sitok iki lho. Jaluke gawe. Nanti apa kata Rasulullah? Kan dilaknat wanita ini dalam kondisi dia tidur tapi dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Kira benar? Jadi pertanggungjawabannya ketika kita jadi pemimpin, ketika kita jadi rakyat Pak, ketika kita jadi jamaah Bapak Ibu, mengangkat panjenengan ikut Perserikatan Muhammadiyah, panjenengan jadikan Pak Ramlan sebagai pemimpin PCM, ketaatan panjenengan kepada PCM itu Bapak Ibu, itu dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, gitu. Ini hadirin, si dokter nih, para dokter ini Pak nggih, iki pemimpin ini jadi delok ora to. Ambil iki jane delok ora to. Apa iso moto jane wong iki? Cetek-cetek iku wis dinane saiki jam sekian, terus kemudian keretanya itu jelas keretanya ini ditanyakan kepada petugasnya Pak, nggih niki, tapi pemimpinnya saja dudu iki diomong ngeyel. Apa Bapak Ibu dirahmati Allah? Kok para dokter ini Pak, mereka memilih untuk wis gak apa-apa, wis ndak apa-apa, kita ikuti aja. Karpe piye ben tekno diikuti ya. Akhirnya Bapak Ibu harus nanti kita bayar lagi kereta wis gak apa-apa. Dokter Pak, soge. Wis gak apa-apa, didelai ben. Hadirin dirahmati Allah. Setelah itu Bapak Ibu, beberapa sekitar seperempat sampai setengah jam Pak, dapat kabar ternyata kereta yang ditumpang tadi Pak kecelakaan. Saya lupa kalau tidak salah yang ini kejadiannya 9 berapa itu yang waktu enten kereta tumbuhan di daerah barat itu musuh. Nah itu Pak, tumbuhan dulu Pak akhirnya. Keretanya kecelakaan Bapak Ibu. Fatal itu sekian ratus orang meninggal. Terus kemudian setelah itu diumumkan Pak G. Terus kemudian setelah itu Bapak Ibu dirahmati Allah datang kereta. Datang kereta dengan satu gerbong saja Pak. Terus pemimpinnya ini bilang, "Hei ini keretanya iki." Kebetulan keretanya ini beliau mengatakan, "Keretanya ya iki," gitu Pak. "Keretanya sing iki." Apa kata para dokter? "Wong iki piye to jane iki? Wong kereta apa lho?" Akhirnya ada pengumuman Pak. Pengumuman ini kalau yang hadir ada tim medis, mau itu dokter, mau itu perawat dan lain sebagainya, kami minta tolong kelonggarannya untuk naik di kereta ini yang satu gerbong untuk membantu teman-teman yang ada di sana. Kita sudah kecelakaan begitu. Ini kereta nih, akhirnya budan begini. Hadirin dirahmati Allah, ya memang tidak semua pemimpin itu ngotot niku Pak. Maksudnya yang ingin saya bahas Bapak Ibu, yang ingin kita bahas itu, ketika kita sudah terikat Pak, terikat dengan satu amir, dengan satu jamaah, ibu-ibu terikat dengan suaminya, maka ketaatan panjenengan kepada suami itu harus dipenuhi dengan husnudzon. Dipenuhi dengan husnudzon.
Wes diomongi wingi, sesuk kok ngomongi saiki. Lah suami bilang, "Sekarang, aku iso saiki kok sesuk." Lah saiki budal dhewe. Ampun. Bisa jadi hadirin dirahmati Allah, ada banyak hal Pak, ada banyak napa niku sesuatu kado-kado yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadiah ketaatan panjenengan ibu-ibu kepada suami. Begitu pula panjenengan para jamaah kepada pemimpinnya. Ini hadirin dirahmati Allah perlu untuk kita perhatikan. Bahkan kan tentang dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari tentang seseorang yang ingin bersedekah malam hari Pak, dia sholat, dia doa, ya Allah nanti tolong ketemukan saya dengan orang yang benar-benar butuh dengan sedekah saya. Terus Pak hadisnya. Terus kemudian dia keluar, dia bawa satu kantong isi 100 dinar Bapak Ibu. Terus dia keluar Pak, ternyata dia jumpai ada orang Bapak Ibu, orangnya itu kados tiang balah, rambutnya acak-acakan, bajunya koyak-koyak ngoten niku, terus rupane boten genah ngoten niku Pak nggih. Iki koyo bener-bener orang miskin gitu Pak. Terus kemudian dia datangi Pak, diberikan kepada orang itu Bapak Ibu. Nyo Mas 100 dinar Pak. Keesokan harinya dia dapat kabar, ternyata yang dikasih itu pemabuk Pak. Padahal dongane ya Allah jenengan paringne teng tiyang sing paling sing bener-bener itu, ternyata dikasihkan kepada pemabuk. Terus sempat protes Bapak Ibu. Masalah jenengan. Terus kemudian donga malih ya Allah, kok pemabuk ya Allah ngoten. Ya Allah niki mangke jenengan napa niku pertemukan saya dengan orang yang membutuhkan ya Allah. Tasih wonten sak kantong ya Allah. Akhirnya keluar lagi Pak di malam yang kedua, ketemu dengan napa niku seorang wanita Pak. Bengi-bengi kok ada wong wedok ucul dhewe iki sapa? Dia tanpa babi bu, tanpa tanya langsung dikasih, berarti ini mungkin diusir oleh suaminya atau mungkin kenapa ada masalah apa di keluarganya. Akhirnya kan dia keluar dari rumahnya. Tapi saat itu baru nenten, mulai kan diharap-harap pagi, masuk jam 12 nenten wong wedok keluyuran buat motor. Gitu. Oh kata. Oke. Nah terus sapa iki diparing nih Pak. Keesokan harinya dia dapat kabar nopo? Ternyata pelacur. Loh ya Allah, lah kok jenengan paring nih pelacur niku ndos pundi ya Allah? Ya Allah niki pun tinggal satu ini ya Allah, kula mboten gadah malih. Jenengan mengke napa niku ketemukan saya dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Lagi Pak dia bawa Pak, diberikan ada orang dia gemuk Pak, tapi pakaian ini Bapak Ibu napa niku pakaian itu pakaian wis dangu ngoten niku lho Pak. Pakaiannya pakaian yang sudah lama, terus intinya kok nganggo barang-barang sing amok, barang-barang sing lawas-lawas. Oh, dikira orang miskin Pak, diberikan Pak. Wis keesokan harinya dia dapat kabar ternyata dikasih apa? Wong sugih tapi mecin. Sampai mau beli baju aja Pak, saya berpikirnya 100 kali. Meh tuku klambi itu saya kena dinggo. Noleh wong lanang, gitu mboten. Nggih, bapak niku klambine lah telung bodoh sing panggani kuwe. Nek ibu kan pirang bulan gantos. Oke. Akhirnya Bapak Ibu, lanjut apa tadi? Kalian kalau kalian sambil. Salah kalau mau dimuter nih. Kita lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu, donga malih Pak, ya Allah, kok jenengan ketemukan saya dengan orang yang butuh. Saya mintanya kayak gini kok jenengan paringi sing ngoten niku lho ya Allah. Akhirnya Pak dia tertidur, di dalam mimpinya dia dikasih kabar. Entah itu apakah Allah ataukah malaikatnya, Rasul tidak menjelaskan langsung. Itu dalam riwayat Imam Bukhari. Dikasih kabar Bapak Ibu, yang intinya mungkin setahu si orang itu tiga-tiganya itu bukan orang yang butuhkan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan ketiga sedekah yang dia berikan kepada tiga orang ini,
Allah jadikan sedekah itu sebagai jalan kebaikan untuk ketiga-tiganya. Telu-telune malah tobat Pak. Pemabuk, tukang mabuk malah tobat Bapak Ibu. Dikasih kayak gitu, aku sing sengaja mabuk menghambur-hamburkan uang. Ternyata ada orang Allah kirimkan saya orang yang memfasilitasi saya untuk mabuk. Kayak mendem. Lah maksudnya tak entek nih kayak mendem nih. Tobat akhirnya Pak. Niki yang pelacur Bapak Ibu. Aku ini bengi-bengi mulai sampai pagi, dari malam sore saya berangkat cari pelanggan begini begitu, boleh duit. Lah kok Allah kirimkan orang ngasih 100 dinar, iku orang jaluk servis opo-opo. Akhirnya tobat. Yang ketiga Pak, sing lecing niki Pak. Saya itu untuk diri saya sendiri aja maneran. Lah kok ada orang ndak kenal saya, ndak tahu siapa saya, ngerti-ngerti ngasih 100 dinar. Akhirnya dia tobat. Ketika dia tobat, itulah gambaran Bapak Ibu kenapa kita harus berhusnudzon kepada Allah di setiap urusan kita. Ibu-ibu pengen iki lek gadah suami, lek dadi imam salat yo sing penak ngono salat. Kira betul Bu? Bu. Pengen kan ngoten iki. Lah wis kadung untuk bojo lah kok. Apa niku? Maca Qur'ane tegak lembut ngeten. Saged maos Qur'an yo apal surat napa niku surat-surat pendek, tapi leh ngimami niku alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Malah napa niku kados gending. Saya ketemu orang Pak, saya kenal dengan seseorang mau sholat itu usia 40. Jadi di Islam Pak, urun sholat usia 40. Apalan itu namanya surat nomor itu surat Al-Fatihah kali 3 gul mau 3 gul Al-Fatihah kali 3 gul. Tapi Pak beliau itu kepala desa di samping rumahnya itu masjid. Otomatis kan sing nggih beliau Pak sing diwaca nek 3 gul. Lah untungnya Bapak Ibu niki lek mek napa niku kalau cuma salat subuh, salat maghrib cuma 2 rakaat Pak. Ini salat tarawih niku Pak. Sing diwaca mek 3 gul dipola malih 3 gul. Kayak napa niku langgamnya Pak nggih. Nadanya itu nada-nada nyanyi Jawa niku. Jadi niku apa niku Pak? Saya pertama kali napa niku jadi makmum. Saya datang ke situ, kita dikirim dari pesantren. Mereka Pak, terus dikengken ngaji ngoten lho. Yang ngisi waktu itu Ramadan Bapak Ibu. Ini hadirin dirahmati Allah, kula kengken bawa Pak Polo. Lah ini Pak Polo iki. Pak Lurah, lagi Pak Lurah. Lah mriko di daerah Wonogiri ini Pak Polo. Pak Polo desa itu Pak Polo, kok Pak Polo yang ngimami. Saya dan temen niku wis ngempet meh guyu. Pripun dan biasanya kita dengarkan lagu-lagunya Musari Rosid, terus niku sak napa niku sak mboten enten napa sak elek-eleke mboten enten nadane lho Pak nggih, gampangane. Lah ini enten nadane lucu. Jadi ku wow, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ngoten niku Pak. Enten dredeg ning pinggir Pak. Temen iki wis ya Allah, untunge mboten guyu ngakak Bapak Ibu. Ini hati dirahmati Allah misalkan nggih, punya suami kok ngeten iki, yo pengen iki jare iki, yo bojoku ki lek ngimami koyo imam sing masjid kuwi lho, suarane penak. Tapi jenengan asale ngoten niku, yo panggah butuh sabar, husnudon. Buatan terus kemudian nomor itu Pak BKP ijol, buatan saged Pak. Begitu pula dengan imam di masjid Pak nggih. Jenengan asal imam di masjid, yang turun bapak masjid, yang turun memakmurkan masjid, orangnya itu Pak, mocone mungkin buatan tidak sebagus panjenengan Bapak Ibu. Ya sing sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sing sabar Bapak Ibu. Ganti imame. KBKB diganti ya kalau ada penggantinya, kalau tidak ada. Oke. Jadi kadang kita dituntut untuk bersabar, dan ketika kita bersabar itu kita harus berhusnudzon. Bahkan sebelum meninggal kita wajib untuk berhusnudzon kepada Allah. Lah
ahadukum, kata Rasulullah, jangan sampai salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dzanna billah, kecuali dia dalam kondisi berhusnudzan kepada Allah. Lanjut, ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan hadis ke-10? Boten kita lanjutkan. Sebenarnya pembahasan husnudzan itu masih panjang Pak G, yang mungkin nanti bisa dibahas di pertemuan lainnya. Hadis yang ke-10, maka dibahas. Saya baca panjenengan tirukan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qala Allahu, Allah berfirman, ta'ala yang maha tinggi, a'dadtu, aku menyiapkan, kalian mencukupi li'ibadi, untuk hamba-hambaku, as-salihina, yang baik. Saleh kan baik kan? Saleh. Ma, sesuatu, la ainun, tidak ada mata. La itu tidak ada, ainun mata. La ainun tidak ada mata. Ra'at, yang pernah melihat. Wala, dan tidak pula. Udhunun, telinga. Sami'at, yang pernah mendengar. Wala, dan tidak pula. Khatara, terbesit. Khatara itu terbesit. Nama terbesit itu bukan cuma lima. Terbesit itu terfikirkan. Terfikirkan. Nama boleh bisa coba lima. Orang. Enggak kepikir. Gak kepikir, gak terpikir. Ala qalbi, atas hamba, ala qalbi, atas hati, basyarin, seorang pun, oleh tidak terbesit oleh hati seorang pun. Hati seorang pun boten terfikirkan sama sekali, dan terfikirkan jelas. Rawahu Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkannya, wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Jadi Pak, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, wong Arab kayak sitok Pak. Imam Ahmad bin Hanbal yang asli Arab. Bukhari dari Uzbekistan, Imam Muslim juga sama, Imam Tirmidzi juga sama, Imam Ibnu Majah dari Bapak Ibu di dekatnya, dari daerah Iran agak ke utara. Bukan boten anu lagi, ini bukan anti Arab, boten lho. Sing lagi rame di luar anti habaib, anti Arab. Niku warga Muhammadiyah boten usah keplok-keplok. Muhammadiyah untunge oleh Habib. Boten ada iki. Ada keturunan Nabi. Dia belum panggil Habib, boten apa-apa. Namanya Habib. Oh, Habib. Ini lho itu.
Yang terjadi di luar ini kan karena pemilu Pak. Kita Pak, wajib-wajib pemilu umat Islam diadu domba sedemikian rupa. Dengan mungkin bukan termasuk dari golongan 1 dan golongan 2, bukan orang yang anti habaib, bukan pula sangat sangat cintanya terlalu berlebihan dengan habaib buatan, tapi panjenengan dan pihak yang ketiga jangan justru keplok-keplok tapi mengislahkan. Tahu mengislahkan itu? Merukunkan. Wes, kau usah ngomong. Wajib kita cinta ahlul bait, wajib Pak, cinta ahlul bait wajib Pak. Anak turunnya Nabi kita cintai, wajib Bapak Ibu. Tapi cinta kita dengan Habib kelakuannya berbeda, ya cintanya juga berbeda. Cinta seorang anak kepada cinta seorang bapak kepada anaknya yang salah itu berbeda dengan cinta bapak kepada anaknya yang benar. Gitu benar. Anak berprestasi, bapak kasih hadiah, dicap nopo begini begitu. Anaknya melakukan kesalahan, boweling, nakal lagi, bersolah salah, diomongi ngomongnya, yo kadang dikasih hukuman, tapi kadang yo dibaiki. Ini hadir dirahmati Allah, cintanya berbeda. Jadi memang Bapak Ibu, wasiat dari baginda Nabi, cinta ahlul bait itu satu kewajiban Pak, tapi bukan termasuk akidah. Kalau orang Syiah menjadikannya akidah, walaupun mereka ngakusi dalam ucapan mereka. Jadi cinta ahlul bait, tapi ternyata yang membunuh ahlul bait adalah mereka. Oke. Dan maksud saya Pak ini, maksud saya Imam Ahmad itu dia orang Arab, yang lainnya bukan orang Arab. Maksudnya panjenengan yang bule, panjenengan putra-putri panjenengan yang asli dari bule, bukan berarti tidak bisa menjadi ulama besar. Bukan berarti tidak bisa menjadi ulama besar. Bisa panjenengan orang Indonesia, panjenengan orang bule menjadi ulama besar, bisa Bapak Ibu. Kalau ada kemauan. Oke. Terus kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, aku siapkan untuk hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, surga yang tidak pernah didengar oleh telinga manapun tidak pernah mendengarnya, mata siapapun tidak pernah melihatnya, wala khatar ala qalbi basharin, tidak juga terbesit pada hati seorang hamba. Ada beberapa pertanyaan mungkin di sini Bapak Ibu. Allah sanjang tidak ada mata yang pernah melihat, padahal ada malaikat penjaga surga. Padahal Nabi nanti Isra Mi'raj diperlihatkan surga. Terus betul? Tapi kenapa Allah sanjang tidak ada mata yang pernah melihatnya? Nama maksudnya begitu. Ini kan juga perlu dijelaskan Pak. Yang dimaksud itu apa? Hadir dirahmati Allah, kata para ulama, surga yang ditampakkan kepada baginda Nabi SAW, surga yang sekarang ada Bapak Ibu, yang dilihat oleh malaikat-malaikatnya Allah, ada malaikat Ridwan yang menjaganya, itu hadir dirahmati Allah, surga yang berbeda dengan surga yang Allah siapkan nanti setelah hari kiamat. Gampangannya Pak, replikanya saja. Replikanya. Hah? Makan dulu. Jadi gambarannya saja ditampakkan kepada Nabi. Yo seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, tapi nanti lebih indah Bapak Ibu. Gitu. Yang diceritakan Nabi saja Pak, wes masya Allah indah bener Pak. Apalagi nanti yang disiapkan untuk kita Pak. Tidak pernah terbesit di hati seorang hamba Bapak Ibu, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Buat nanti yang terkenal itu Pak, tidak pernah kita melihat seperti itu. Kita ambil contoh Bapak Ibu ini. Ini tentang surga Pak. Jadi hadir dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan nanti tajri min tahtihal anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jangan dipikirkan Pak kados mulai ngeten iki, enten kaline ngoten niku. Nggih. Enten kaline mboten boleh. Sisi pundi Pak? Oh mriki.
Cegukan wonten niku oleh pas enten sing buang sampah rogan wonten yo benten Pak. Jangan disangka Ibu gitu loh. Nah ini hadis dirahmati. Terus pripun bentuknya? Sungainya itu seperti apa? Yo mbuh duka. Bagaimana bentuknya? Nanti kata Rasulullah SAW, sungainya itu Pak, kerikilnya terbuat dari mutiara. Terus kemudian bantaran sungainya terbuat dari emas. Terus bawahannya ini terbuat dari perak. Terus kemudian batu-batunya yang agak gede terbuat dari zamrud dan lain sebagainya. Itu kan hadis dirahmati Allah. Piye bentuknya ya? Kita enggak tahu Pak. Dan yang disampaikan Rasulullah, beliau melihat secara langsung Pak. Iya, beliau melihat secara langsung Bapak Ibu. Tapi tetap janjinya Allah itu tetap benar. Yang dilihat oleh Nabi Bapak Ibu itu tetap akan berbeda dengan apa yang Allah siapkan untuk kita. Tidak pernah dilihat oleh seorang pun hari ini. Tidak ada yang pernah melihat. Contoh-contoh yang disampaikan oleh Allah tentang surga Pak. Kalau kita kumpulkan kenikmatan-kenikmatan penduduk surga, bangunannya Rasul sampaikan inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhahriha. Riwayat Imam Asyuyuti, di surga itu ada kamar-kamar di mana dari dalam kamarnya itu bisa melihat keluar, dari luar juga bisa melihat ke dalam. Terus nanti Rasul sampaikan di surga itu ada satu rumah yang mana dia itu permata yang besar yang dilubangi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pikiran kita walah kocok, rumah iki enek. Tembus saka jero ning gawe dari luar ke dalam. Mboten Pak, lebih mending Bapak Ibu, lebih indah gitu. Terus kemudian pohon-pohonnya Rasul sampaikan inna fil jannati la sajaratun yasiru raqibu fi dhilliha mi'atu 'amin wa la yaqtauha. Di surga itu ada pohon-pohon yang mana ada satu pohon kalau ada orang ingin menyeberangi, ingin melalui bayangannya, dia harus berjalan mengendarai kuda atau unta selama 100 tahun. Saking gede pohon itu. Itu pun juga tidak bisa kita bayangkan Pak. Kayak piye? Mosok gede ngono iki kayak piye betul? Mboten usah piye-piye, semoten niku jenengan sok ben jenengan tingali piyambak pripun. Orang-orangnya pun juga besar-besar Pak. Terus kemudian hadis dirahmati Allah, ada juga nanti bisa tandur di sana, saged Pak. Jenengan sing biasanya yang kuliah nandur lombok, nandur nopo. Terus kok ya Allah kula pengen nandur nopo ngoten. Angsal. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti penduduk surga mereka bisa bercocok tanam, tapi cocok tanamnya Pak dengan tasbih, wa tahmid, wa takbir, dengan subhanallah, dengan bertakbir, dengan bertakbir. Bahkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang maaf belum dikaruniai putra di dunia, benjing ning surga niku nggih saged punya anak Pak. Ibu-ibu dereng nang kula niku penasaran ya Allah, rasane meteng niku dos pundi to? Ha ini Pak, sampeyan ning surga Bu, niku nggih saged meteng. Sajenipun Kanjeng Nabi Ibu bisa. Nanti para wanita yang pengen hamil kata Rasulullah SAW, mereka nanti akan diberikan kehamilan, tetapi kehamilannya dan kelahirannya hanya sesaat. Jadi langsung pengen Pak nggih, pengen langsung meteng, langsung lahiran. Terus anak ini pun wis terus dibayang nih. Jenengan nih, misalkan nih ada orang-orang yang mati menjomblo, gimana? Jomblo sampai tinggal dari rabi Bapak Ibu. Wonten mriki sing nempel tadi dari pantem rabi. Panas iki ono surga ora bojoke. Yang tidak punya pasangan di dunia, ya Allah, bukan berarti nanti Rasul beliau mengatakan dalam sebuah hadis Pak, tidak ada jomblo di surga. Betul. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dipasangkan. Akan dipasang-pasangkan dengan siapa? Ya mungkin kersane Allah. Pokoknya nek penduduk surga niku kalau wanita mesti jadi bidadari, kalau laki-laki mesti jadi orang saleh di sana. Terus kemudian sungai-sungainya tadi kita bahas sungai-sungainya.
yang mana kata Rasulullah SAW tadi Bapak Ibu, Bapak Ibu, tinuhu al-miskul alfar, tanahnya itu dari misek. Tanahnya itu pasirnya pasirnya itu Bapak Ibu dirahmati Allah berbau harum. Terus kemudian sampai kanannya sampai kirinya bantaran sungainya itu terbuat dari emas dan lain sebagainya. Ini sungainya Pak. Kasurnya Bapak Ibu fiha surur marfu'ah, kasurnya tinggi-tinggi. Kalau kata para ulama tafsir Pak, kasurnya itu bisa naik bisa turun. Terus ada nopo kula pengen ya Allah pengen turunin itu tileme teng wigil mriko, niku langsung munggah. Pengen kula tileme teng ngandhap ya Allah, ya langsung turun Bapak Ibu. Terus dibayang piye ngono kuwi. Terus kemudian sifat-sifat penduduknya. Kata Rasulullah SAW, awal zumratin yadkhuluna al-jannah ala suwaril qamar lailatal badr. Orang-orang yang masuk surga VIP yang pertama kali masuk surga Pak. Mukanya itu Bapak Ibu, bentuknya itu padang Pak nggih. Cara ganteng itu Pak, sing paling ganteng itu sing mlebu surga pertama kali Pak. Gitu. Cara putih Bapak Ibu, sing paling putih itu sing mlebu surga pertama kali. Kata Rasulullah SAW, seakan seperti bulan purnama. Jangan dibayangkan ting celorot atau itu rasa didelok. Buatan usah dibayangkan. Intinya paling ganteng. Terus selanjutnya yang masuk surga selanjutnya itu seperti kaukaban durriyyan fis sama'i du'atin, seperti bulan, itu seperti bintang. Setelahnya ini Bapak Ibu nggih. Jadi orang masuk surga itu Pak, niku boten sing piyambakan. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara, dan akan digiring orang-orang yang bertakwa ke surga dalam kondisi berkelompok-kelompok. Mboten enten piyambakan ngerti-ngerti napa niku para lan uduk-uduk piyambakan. Lho kok ngerti ki mang anu sendal ketinggalan ora enak critane. Mesti kali jamaah ya gitu. Jadi bareng-bareng masuk ahlus shalah, ahlus siam, masuk ahlus siam. Terus VIP-nya Nabi Muhammad SAW masuk gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, mboten enten masuk surga piyambak-piyambak mboten enten. Quluna wala yataghawwatun, mereka tidak pipis, mereka tidak BAB. Amsatuhumuz zahab, sisir mereka terbuat dari emas. Wa majamilhum wa rahsuhum udut tibi, keringat mereka itu baunya wangi sebagaimana wanginya kayu manis Pak, kayu harum gitu. Dan lain sebagainya. Ini hadirin dirahmati Allah. Terus mereka itu juga jardan murdan mukahhalina. Penduduk surga itu Pak, mereka dalam kondisi bercelah, matanya tercelah Pak. Umurnya itu 33 tahun, tingginya setinggi Nabi Adam, tampannya setampan Nabi Yusuf, umurnya 33 tahun. Itu hadirin dirahmati Allah, wong-wongane. Jadi jenengan sing nomor ting donya krasa aku wis cilik daripada liyane. Wis mboten usah khawatir. Penting jenengan dipadani, dimodotne dodo. Sak Nabi Adam, itu Nabi Adam itu Pak. Berapa dino? Berapa? 60 dino. 60 dino itu sekitar 30 meter. Ayo. Tapi penduduk neraka Pak, niku luwih gede Pak. Penduduk neraka itu luwih gede Bapak Ibu. Rasul pernah mengatakan begini. Waktu itu jadi Rasul beliau sedang bermajlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba beliau mengatakan, di antara kalian ini, itu kata Rasul, ada yang hidungnya sebesar Gunung Uhud. Hidungnya sebesar Gunung Uhud, dimasukkan dia ke dalam neraka. Setiap jengkal dari hidungnya itu akan merasakan panasnya neraka. Gitu Pak. Abu Hurairah beliau pernah mengabarkan kayak gitu dari Rasulullah SAW. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau itu senantiasa khawatir, gege aku, ngoten Pak. Satu orang meninggal syahid, satu orang mendahului syahid. Tinggal 3 orang Pak. Di situ ada Abu Hurairah Bapak Ibu. Bingung nih Pak.
Gek aku. Ternyata hadirin dari 3 orang itu ada seorang laki-laki namanya Rojal. Pernah dengar Rojal bin Urwah? Rojal bin Urwah itu seorang pendai. Ibnu Abbas mengatakan dia termasuk pendai ulum kami, hafal 30 juz, Pak. Dikirim oleh Rasulullah SAW ke kampung halamannya di daerah Hanafiyah, Bani Hanifah, untuk mengingatkan Musailamah al-Kadzab sang nabi palsu. Ternyata dia datang ke sana, Pak. Justru boten Musailamah sing melok, tapi piyambake sing katut, Bapak Ibu. Namanya Rojal bin Urwah. Pendai umum hafal 30 juz. Itulah kenapa Bapak Ibu kita senantiasa minta kepada Allah hidayah dalam kondisi apapun. Sholat walaupun panjenengan ngaji, tapi jangan merasa sudah sepenuhnya kita dapat hidayah. Boten, Pak. Yang ngaji tetap butuh hidayah supaya belum istiqomah ya. Nah, sudah saya ulangi dulu. Oke. Rian nanti toh, oke. Nah, yang ngaji, yang bodoh butuh hidayah supaya pintar. Yang belum tahu butuh hidayah supaya tahu. Yang sudah tahu butuh hidayah supaya beramal. Yang sudah beramal butuh hidayah supaya istiqomah. Yang istiqomah butuh hidayah supaya husnul khatimah. Maka doa kita meminta hidayah kepada Allah, Bapak Ibu, harus senantiasa dimintakan sampai kapan? Sampai kita meninggal, Pak, dalam kondisi husnul khatimah. Dan semoga Allah memberkati kita semua dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Jangan berprasangka, Bapak Ibu, ampun terus merasa aman. Terus ngaji aku, ngaji tapi buatan saged ngamal ini sami mawon. Wis pinter aku, pinter itu orang lain ngamal ini sami mawon. Aku wis regep salate, wis regep posone. Lainnya kok tahu iso Daud. Wonten iki sing iso Daud. Alhamdulillah wonten. Biasanya kan namanya niku nek tinggal niku jamaah-jamaah sing pun sepuh-sepuh niku sami puasa Daud. Oleh teng mriki mboten nyambut damel, teng mriki panggah ngudeg-udeg lemah. Ya puasa nggih pripun? Ini ngamalane piyambak-piyambak. Saya sudah puasa Daud, saya sudah sergap ngaji, sergap ke masjid, terus setiap malam saya sholat malam. Ampun merasa aman. Belum ditutup dengan husnul khatimah. Tetap belum Oke. Itu hadis dirahmati Allah. Jadi sampai dulu, Pak. Kok bahas macam itu? Oke, maaf. Kalau penduduk surga, Pak, kalau penduduk surga itu kan tingginya perawakannya seperti Nabi Adam, tingginya itu saat Nabi Adam, gandanya atas Nabi Yusuf. Tapi penduduk neraka itu gede-gede, Pak, dibuat gede-gede oleh Allah. Kata wow, irungnya sak gunung-gunung ngoten niku. Lah irungnya sak gunung isi kira sepiro kan ngoten. Loh, kenapa seperti itu? Supaya mereka setiap jengkal dari kulitnya itu bisa merasakan siksa. Itu kalau menurut neraka. Artinya Bapak Ibu, neraka itu luas, Pak. Ini buatan usaha semelang, buatan dua. Rasa semelang neraka dua. Jadi Bapak Ibu, neraka ini sebutan itu Bapak Ibu. Semoga Allah setidaknya kita dari neraka. Terus mereka diberikan kekuatan, kata Rasulullah SAW, mi'atu rajulin, seperti kekuatannya 100 orang. Mau itu dalam makannya, mau itu dalam minumnya, sampai dalam seksualitasnya. Itu diberikan kekuatan selama kita menjadi sekuat 100 orang, Bapak Ibu. Makan ini dulu makan sak cetingku, sobat itu makan. Tapi buatan sakit kamu Pak Benjin. Tapi ini dunia itu boleh terus berkepel dari ruangan buatan. Tidak ada lalaibun walahbun, kata Allah. Tidak ada kesia-siaan dan tidak ada permainan di sana. Ibadah. Baik. Dan lain sebagainya. Di antara seluruh kenikmatan yang paling agung, Pak. Di antara seluruh kenikmatan Allah untuk penduduk surga, ada kenikmatan yang paling agung. Apa itu?
kenikmatannya penduduk surga sing paling ageng niku lho. Bukan rumah, bukan istri jenengan ning donya wantune wis tunggal, Pak. Benjing diparingi 72. Sawale. Ibu-ibu, lah pripun nek kula? Ibu-ibu diparingi bondo sak walehe. Makanya kalau doanya doanya Asiyah istrinya Fir'aun itu Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan saya satu rumah di surga. Memang kodratnya wanita gitu itu beda dengan bapak. Ibu-ibu niku komen napa niku urusan bondo niku sing marai meripat niku melek. Nesu apa yang ngomong bapak lek pulang beto arto jenengan paringi. Wis main dhewe wis kae tuku apa wis tuku klambi gak apa-apa. Wis niki sing jomblo-jomblo ora usah bayangne praktek ae. Nek guru bayangin to tidak bagus, harus langsung praktek. Ya memang kodratnya wanita kayak gitu itu. Lek bapak itu nafsunya ada di bawah perut dan bawah perut. Lek wanita itu ada di mata dan mulut. Mulutnya wanita itu harus harus keluar kata-kata, Pak. Karena wanita diuji dengan emosi, Bapak Ibu. Maka wanita itu tidak bisa mengendam perasaan, Pak. Maka sebagai seorang suami harus jadi telinga yang baik. Lek boten wis bocor begitu. Nggih nggih. Wis pokoke niki boten nyelek-elek jenengan boten. Itu memang keutamaannya seorang wanita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala napa niku perasaan yang lebih peka, lebih sensitif sehingga ibu-ibu sering tidak bisa menahan perasaannya gitu loh. Harus dilampiaskan lewat mulut atau dilampiaskan lewat lainnya. Lek bapak boten saged ditahan niku Pak, niku. Itu harus dilampiaskan. Itulah kenapa kata Nabi, walaupun ibu-ibu ada di atas pelana unta, suami minta tetap harus dikasih. Boten tinggal durung to Pak nggih, mari ngene boten. Maksudnya dalam kondisi apapun dikasih karena ujiannya laki-laki ada di situ, ujian perempuan ada di lisan. Itulah kenapa bapak harus pinter-pinter mireng omongane istri. Kalau enggak Pak, masalah rumah tangga panjenengan mesti tekan nyetan, mesti tekan kula. Tapi kudu mireng nih. Soambat napa sing sabar. Supaya istri nggih sabar makane. Nggih, lan nikmat yang paling agung bukan bagi orang laki-laki, bukan bidadari yang jumlahnya 72. Nikmat paling agung untuk perempuan di surga nanti bukan rumah yang magrong-magrong dengan perhiasan yang banyak, boten. Tapi nikmat yang paling agung itu napa? Ketika dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ketika seluruh penduduk surga sudah masuk surga dan kekal di dalamnya, Allah katakan kepada penduduk surga, "Hei penduduk surga, turiduna syai'an?" Ada yang pengen tambah sesuatu? Maka penduduk surga mengatakan, "Ya Allah, nambah nopo? Jenengan pun maringi kita sedaya niki kegantengan, kecukupan. Terus napa niku bojo sing lanang-lanang ya bojone wis akeh, sing wedok-wedok nggih bondone pun kathah. Nyuwun apa meneh ya Allah? Keluarga juga sudah panjenengan kumpulkan. Mau minta apa ya Allah? Bingung sampai apa?" Lek dunia kan kita bingung karena permintaan kita berapa persen yang dapat gitu. Tidak semua permintaan kita dijabahi Pak. Kita bingung lek dunia. Lek suruh ngomong ya Pak, bingung. Bani nyuwun menapa meneh niku sampai bingung. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan begini, "Fayukshabul hijab." Rasul sampaikan maka hijabnya Allah itu akan disingkapkan. Famaqutu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim azza wa jalla. Maka tidak ada kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling besar untuk penduduk surga kecuali adalah melihat Allah secara langsung. Itu kenikmatan yang paling besar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu Bapak Ibu dirahmati Allah.
Hadis 10 kalau jam 11. Wah, kok namanya asal kali malam betul ini. Ya. Sebulan sebulan pisan itu loro. Istiqomah gitu. Saya berkata Bapak Ibu, ya sing dawa-dawa ngeten iki Pak niku boten mesti. Kadang satu hadis kita banyak pembahasan, kadang satu hadis pembahasan boten tekak, boten tekak. Ada yang dinaikkan mungkin disampaikan Ibu-ibu, monggo. Soal Al-Mulk katanya bisa terhindar orang yang menghafalkan dan mengamalkan malam itu dari siksa kubur. Jelaskan. Oke, terus yang disampaikan Rasulullah ini sebenarnya tidak saya bahas di kajian Al-Falah itu ya, tentang amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Salah satunya itu adalah membaca surah Al-Mulk di setiap malam sebelum tidur, atau lihamil mulki li sahibi suratil mulk. Rasul dalam hadisnya itu lafalnya yang satu membaca sebelum tidur, atau dalam riwayat lain nanti lafalnya untuk sahibu suratil mulk, temannya surah Al-Mulk. Maksudnya teman itu penghafal dari surah Al-Mulk. Jadi menghafalkan surah Al-Mulk atau membacanya sebelum tidur. Tapi kata para ulama, menghafalkannya saja tidak cukup. Nek sambil diwaos sebelum tidur. Itu bisa melindungi, dari pelindung dia. Kata Rasulullah jadi pelindung. Dalam riwayat lain nanti pelindung dari apa? Dari siksa kubur. Karena jadi ada dua hadis, yang satu Al-Mulk itu al-munjiyat kata Nabi, yang menyelamatkan. Dalam riwayat lain nanti menyelamatkan dari siksa kubur. Yang satu kan lafaznya umum, menyelamatkan dari apa? Umum ya. Dalam riwayat lain nanti menyelamatkan dari siksa kubur. Maka inti daripada dua hadis itu apa? Bukan hanya menyelamatkan dari siksa kubur, tapi juga dari kesulitan-kesulitan lainnya yang kita jumpai setelah alam dunia. Surah Al-Mulk. Itu berapa hadisnya? Sebenarnya kalau wonten iki catatannya itu ada, cuman datang matrosi. Sampai belum. Sahih. Perlindungan dari termasuk yang perlu kita upayakan itu oleh ini. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, ada riwayat Imam Abi Dawud, Imam At-Tabrani dan lain sebagainya. Hadisnya sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW beliau mengatakan suratun minal Qur'an 30 ayat tash'uru sahibiha hatta yufallah tabarakal ladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 ayat yang bisa memberikan syafaat kepada penghafalnya atau yang mengamalkannya hatta yufallahu, sampai diampuni dosa-dosanya, yaitu tabarakal ladzi biyadihil mulk. Jadi lafaz yang pertama tadi, penghafal surah Al-Mulk akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat penolong yang menyelamatkan dan mempermudah urusannya di alam setelah alam dunia. Terus kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, faqala ya Rasulullah darabtu khaba'i ala qabrin wa ana ahsib anna qabrahu anhu qabrun fa idza fi insanun yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha faqala an-nabi hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabri. Suatu kali ada seorang sahabat yang sedang baca Quran, dia tidak tahu ternyata di sampingnya ada kuburan. Dia kok iso perang ini?
Nah, Bapak Ibu, kalau dulu kan kuburan kan tasik, napa niku dereng itu terurus nih. Pokoknya mati dan pundi pendem niku ngoten. Dan dia tidak tahu kalau di situ ada kuburan, dia baca surah Al-Mulk. Tiba-tiba napa niku ada suara di dalamnya, ada suara orang baca surah Al-Mulk di kuburan itu tadi. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Terus disampaikan kepada Nabi ya Rasulullah, kok wonten niku pripun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan surah Al-Mulk itu al-mani'ah al-munjiyah. Mani'ah itu artinya yang menghalangi, al-munjiyah itu yang menyelamatkan. Dari mana? Min adabil qabri, dari azab kubur. Surah Al-Mulk itu akan menghalangi orang, menghalangi orang dan juga melindungi orang serta menyelamatkan orang dari siksa kubur. Itu. Terus kemudian nanti dalam hadis lain ada bacaan supaya dibaca kita sebelum tidur kita. Nonton nih, jadi ada beberapa hadisnya banyak itu. Ini mungkin bisa namanya live streaming, live kajian-kajian. Cuma belum bahasa ini kok. Dan itu Pak, mungkin di pertemuan-pertemuan yang datang kita bisa membahas apa yang bisa kita upayakan untuk menyelamatkan diri dari siksa kubur. Ini apa? Termasuk ribat itu nomor ribat itu berdiam diri di masjid dari habis maghrib sampai isya. Biasakan di pengawasan baca Quran itu ribat namanya. Wonten pengawasan baca maghrib. Wonten. Baik, itu mungkin ada lagi ibu-ibu mungkin. Betul ada cerita apa ibu-ibu nih? Tambah satu lagi. Oke. Mempertegas ini pembahasan pada hadis ke-9 tadi tentang Allah dalam prasangka apa? Yang sering terjadi di saya, di kawan-kawan, mungkin juga di mayoritas Jawa itu prasangka atau firasat lintasan pikiran itu sering menjadi fakta, sering jadi kenyataan. Nah, yang saya ingin tadi apa yang kita lakukan? Justru makna hadisnya kan begitu. Saya itu saya kata Allah, aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Silahkan dia berprasangka sakarepe. Artinya kalau orang berprasangka baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Orang berprasangka buruk, berarti tadi belum dijelaskan jelas. Orang berprasangka buruk, Allah pun akan melaksanakan dan melaksanakan prasangka kita tadi. Dibuat kenyataan teman-teman. Ibu-ibu misalkan kita tadi suami pulang malam terus berprasangka buruk, gege bojoku mampir ke rumah rondo. Ternyata mampir terang. Misalkan begitu. Nah, ini berbahaya. Jadi jangan terus buatan usah suudzon, tidak usah bersangka. Justru kita harus suudzon. Tetap barangkali ada kebaikan dari apa yang Allah letakkan dan pasti ada. Jadi seringkali kayak gitu itu bukan bisa jadi apakah bukti dan termasuk filsafat itu. Hadirin dirahmati Allah, pembahasan filsafat sebenarnya cukup panjang ini. Jadi intinya kalau ada prasangka yang buruk itu harus kita hindarkan, apalagi gangguan. Contohnya kita ambil contoh gangguan jin. Jenengan sadian kok boten payu. Biasa ini mau payu, terus gak payu. Apa kata Rasulullah SAW? Ada seorang sahabat naik unta jatuh. Terus sahabat ini mengatakan, oh setan. Jadi nyalahke setan. Iki mau gara-gara setan ini. Apa kata Rasulullah? Aja ngono. Sampai nek ngomong gitu, setan itu akan tangkap baru semakin membesar, semakin demen untuk ganggu sampean. Tapi katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bagaimana? Jadi hadirin, kalau misalkan kita mendapati satu gangguan Pak, niku jangan melulu dikaitkan dengan dukun, jangan melulu dikaitkan niki mulai ada dune. Jangan perlu dikaitkan dengan gangguan jin, santet yang dikirim buat urusan.
Semakin panjenengan ngereken ngoten niku, oh iki kiriman sapa iki. Oh, aku ngedang sego ora mateng-mateng iki berarti enek sing ngidoni dan lain sebagainya. Semakin panjenengan kayak gitu itu, ini setan, ini jin Pak, akan semakin demen untuk ganggu panjenengan. Takabbar kata Rasulullah, semakin gede. Kenapa? Eksistensinya, keberadaannya itu dilihat Pak. Oh, aku ternyata dilihat, aku ternyata dilihat. Tapi yang buatan direken Pak. Kita hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gangguan bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Maka jin ini akan tasawwur, akan semakin kecil sampai dia merasa wis tidak diregani sama sekali. Ibu-ibu kalau suami pulang, ibu-ibu ngelem. Wis selingkuh itu ngoten nggih ngelem terus namanya ibu DP ngoten pengen dilus-lus. Bapak-bapak nyandak HP malah dolanan nyekroli TikTok. Kinten-kinten ibu-ibu ngoten niku, Bu. Kinten-kinten lek ngoten niku jenengan tetep ngelem ke suami atau malah cegah terus lunga. Pripun, Bu? Cegah lunga nggih. Ora direken kok. Lha ngoten niku nggih, tuntutan dari Nabi sebenarnya. Kalau itu nggih entah itu gangguan dari jin atau tidak, wes mboten usah suudon kesana, ndak usah. Cukup ambil hikmahnya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Maka yang mengganggu kita itu akan malah gini. Betul nggih? Baik, itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas bersama kali ini. Mohon maaf. Kita tunggu beberapa majelis. Assalamualaikum.